I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Pratama, absen 18 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini ditemukan oleh Alessandro, Giuseppe, Antonio, Anastasio, Gerolamo, Umberto Volta. Reaksi kerja. Reaksi redoks spontan memerlukan sepasang elektrode sebagai tempat terjadinya reduksi dan oksidasi. Anode min sama dengan tempat terjadinya oksidasi Zn. Zn2 plus 2E. Katode plus tempat terjadinya reduksi Cu2 plus 2E jadi Cu. Elektrode tersebut biasanya dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang sejenis dengan logamnya. Jembatan garam dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan muatan antara kedua kompartemen. Beda potensial sel yang dihasilkan dapat diukur ketika kedua elektrode dihubungkan dengan kawat pengantar sebagai sirkuit eksternal menggunakan voltmeter. Prinsip kerja. Elektron pertama kali dilepaskan oleh anode, yaitu logam Zn, sembari ia melepaskan ion Zn2+ ke dalam larutannya. Setelah lepas, elektron tersebut akan mengalir keluar menuju kawat penghantar, kemudian sampai di katode. Setelah melewati katode, elektron akan ditangkap oleh ion Cu2+, sehingga terjadilah reaksi pengikatan elektron. Pada akhirnya, ion Cu2+ akan berubah menjadi Cu(S) yang menempel di katode. Arus listrik kutub plus menuju kutub min. Elektron kutub min menuju kutub plus. Kesimpulan, anode bermuatan min, katode bermuatan plus. Rangkaian sel volta. Rangkaian sel volta dan cara kerjanya dijelaskan bahwa reaksi spontan untuk membangkitkan arus listrik. Berikut gambarnya ilustrasi volta. Hal itu dapat terjadi karena arus listrik dapat dianggap sebagai aliran elektron. Setiap elektron membawa muatan sebesar 1,6 kali 18-19 Coulomb. Reaksi redoks merupakan reaksi pemindahan elektron. Elektron berpindah dari Zn ke Cu2+. Lom ion, min ion,
Cu2 menyelimuti logam Zn serta 2 elektron dan kemudian mengendap. Begitupun sebaliknya. Logam Zn yang kehilangan 2 elektron akan larut berubah menjadi 2N2+. Akan tetapi, reaksi seperti itu tidak arus listrik, sebab perpindahan elektron terjadi secara langsung, yaitu dari logam Zn ke logam Cu. Reaksi redoks spontan. Kespontanan reaksi redoks dapat diprediksi dari nilai potensial. Reaksi redoks nilai potensial. Reaksi redoks sama dengan nilai potensial sel, yaitu selisih antara potensial reduksi katode (reaksi reduksi) dengan potensial reduksi anode (reaksi oksidasi). Suatu reaksi redoks akan berlangsung spontan ke arah pembentukan produk bila potensial reaksinya bernilai positif. Reaksi redoks spontan E0 redoks lebih besar dari 0. Notasi sel. Agar menghasilkan arus listrik, kedua logam tersebut harus dipisahkan dengan jembatan garam. Rangkaian yang dilengkapi dengan jembatan garam disebut dengan sel volta. Reaksi yang terjadi di anoda. Zn(S) Zn2+ (Aq plus 2E) Cu2 plus Aq plus 2E Cus. Dengan melihat data nilai potensial reduksi standar, maka harga potensial sel yang dihasilkan dapat ditentukan sebagai berikut. Zn(S) Zn2+ (Aq plus 2E 0,76 volt Cu2 plus Aq plus 2E min Cus Ed sama dengan 0,34 volt. Zn(S) Zn2+ Aq plus 2E U 0,76 volt Cu2 plus Aq plus 2E min Cus Ed sama dengan 0,34 volt. Zn SCU2 plus Aq Zn2 plus Aq plus Cus Ed sel sama dengan 1,10 volt. Notasi dari diagram sel volta dapat ditulis Zn Zn2 plus 2 kali Cu2 plus Cu potensial sel juga dapat ditentukan dengan persamaan berikut. E0 sel sama dengan E0 reduksi min E0 oksidasi. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Baterai kering seng karbon (sel lance) digunakan pada radio, mainan, senter, dan sejenisnya. 2.
baterai alkalin digunakan pada tape recorder dan mainan. Yang ketiga, baterai merkuri digunakan pada jam tangan dan kamera. Yang keempat, baterai perak oksida digunakan pada jam tangan, kamera, dan kalkulator. Ya, contoh soal. Contoh soal yang pertama, tulislah reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan katode Fe dan anode Cu. Ya, pembahasannya, elektrolisis larutan CuSO4, reaksi ionisasi CuSO4. CuSO4 panah Cu2 plus SO4 2- ke katoda dalam kurung lagi ke anoda. Reaksi elektrolisisnya, katoda sama dengan Cu2 plus 2E- tanda panah Cu dalam kurung karena Cu lebih mudah mengalami reduksi dibanding Fe. Anoda sama dengan Cu Cu2 plus 2E plus karena Cu merupakan elektrode non-inert plus Cu tanda panah Cu. Ya, contoh soal yang kedua. Tulislah reaksi elektrolisis larutan AgNO3 dengan katode Fe dan anode Ag. Cara mengerjakannya, elektrolisis lelehan AgNO3. Reaksi ionisasi AgNO3 sama dengan AgNO3 tanda panah Ag plus NO3- dalam kurung ke katoda dalam kurung lagi ke anoda. Reaksi elektrolisisnya, katoda sama dengan Ag plus E- dalam kurung panah Ag plus E- panah Ag karena Ag lebih mudah mengalami reduksi dibanding Fe. Anoda sama dengan Ag panah Ag plus E plus karena Ag merupakan elektrode non-inert tutup kurung plus Ag tanda panah min Ag. Contoh soal yang ketiga. Jika diketahui Al3 plus 3E- panah
AL E0 sama dengan min 1,66 volt. Mg 2 plus 2E dalam kurung Mg E0 sama dengan min 2,34 volt. Maka potensial sel untuk reaksi Al3 plus Mg Mg 2 plus Al 1 plus 0,34 F, kedua min 0,34 F, yang ketiga plus 0,68 F, keempat min 0,68 F, yang kelima plus 1,36 F. Ya, pembahasannya potensial sel dapat ditentukan menggunakan rumusan berikut. E0 sel sama dengan E0 reduksi min E0 oksidasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan reaksi reduksi dan oksidasi dari kenaikan atau penurunan Bilox dari persamaan reaksinya. Al3 plus Mg 2 plus Al, Biloxnya plus 3 0 plus 2 0. Al mengalami reaksi reduksi dalam kurung penurunan Bilox. Mg mengalami reaksi oksidasi dalam kurung kenaikan Bilox. Mg mengalami reaksi oksidasi dalam kurung kenaikan Bilox, sehingga rumusan potensial selnya E0 sel sama dengan E0 Al E0 Mg sama dengan min 1,66 min. Soal yang keempat, buka kurung min 2, diketahui potensial elektrode sama dengan 0,68 volt. Al3 plus 3 min Al E0 sama dengan 1,66 F. Fe2 plus 2E min Fe E0 sama dengan min 0,44 F. Fe3 plus E min Fe2 plus E0 sama dengan plus 0,77 F. Tentukan potensial sel dari reaksi Al plus Fe3 plus
Al3 plus Fe. Pembahasan menentukan potensial sel dari 3 reaksi bisa dengan menyamakan posisi zat yang diketahui dengan posisi zat yang ditanyakan. Al min Al pada Al3 plus 3 min E0 sama dengan plus 1,66 F buka kurung reaksi dibalik sehingga tanda E0 berubah tanda. Nah, tutup kurung. Fe2 plus 2E min E0 sama dengan min 0,44 F. Fe3 plus E min Fe2 plus E0 sama dengan 0,77 plus F. Lalu dijumlahkan jadi Al plus Fe3 plus garis panah kanan Al3 plus Fe E0 sel sama dengan plus 1,66 plus buka kurung min 0,44 tutup kurung plus 0,77 sama dengan 1,99 F. Ya, contoh soal yang terakhir, soal nomor 5. Jika diketahui potensial reduksi logam sebagai berikut. X2 plus 2E min mana X E0 sama dengan plus 0,47 volt. Y2 plus 2E min Y E0 sama dengan min 0,76 volt. Z2 plus 2E min tanda panah Z E0 sama dengan 0,83 volt. Susunan logam X, Y, dan Z dalam deret volta berdasarkan urutan sifat reduktor yang makin kuat adalah bahasanya guys. Sifat reduktor yang makin kuat berarti semakin mudah mengalami oksidasi. Sifat reduktor makin kuat dapat dilihat dari nilai E0 yang semakin kecil. Maka urutannya dimulai dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu sehingga urutannya X, Y,
dan Z. Terima kasih.